Shalom. Selamat datang di Gembala TV. Muslim selalu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sembah adalah sama dengan Yahweh, Allah Israel yang disembah oleh umat Kristiani. Apakah klaim Muslim tersebut benar? Mari kita buktikan. Kita akan melihat 21 perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yahweh, Allah Israel. Perbedaan tersebut dirangkum dari informasi yang sudah beredar dan diketahui umum. Selamat menyaksikan. Perbedaan Allah SWT dan Yahweh Allah Israel. Satu, Allah SWT berwujud zat, Yahweh Allah Israel adalah roh. 2. Allah SWT bersabda Isa adalah nabi bukan Tuhan dan tidak disalib. Baik Yahweh Allah Israel turun ke dunia menjadi Yesus, Tuhan dan disalib. 3. Allah SWT tidak serupa dan tidak segambar dengan apapun. Yahweh Allah Israel secara hakikat segambar dengan manusia. 4. Allah SWT mewajibkan sujud menghadap ke Ka'bah di Mekah. Yahweh Allah Israel tidak menentukan arah dalam berdoa. 5. Allah SWT hanya berbahasa Arab. Yahweh Allah Israel menguasai segala bahasa. 6. Allah SWT di surga menyediakan 72 bidadari bagi seorang laki-laki untuk pesta seks. Yahweh Allah Israel di surga kehidupan roh, penuh sukacita, tidak ada aktivitas seks. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. 7. Allah SWT mempunyai nabi bernama Muhammad. Yahweh Allah Israel tidak mempunyai nabi bernama Muhammad. 8. Allah SWT banyak perintah wajib. Wajib hukumnya, Yahweh Allah Israel tidak ada perintah wajib, hanya anjuran, hendaklah. 9. Allah SWT tidak bisa menjelma menjadi manusia atau apapun. Yahweh Allah Israel bisa menjelma menjadi manusia dan bertemu dengan manusia. 10. Allah SWT menjadi pembelah kejahatan nabinya. Yahweh Allah Israel adil dan bijaksana menghukum nabinya apabila berbuat dosa. 11. Allah SWT menurunkan Nabi Adam dan pasangannya di India. Yahweh Allah Israel menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. 12. Allah SWT mengampuni dosa menurut amal dan perbuatan. Yahweh Allah Israel sudah menebus dosa manusia melalui juru selamat. 13. Allah SWT berkata, kami sewaktu berbicara kepada malaikat Jibril. Yahweh Allah Israel konsisten berkata, aku untuk menyebut dirinya ketika berfirman kepada manusia. 14. Allah SWT harus dibela oleh umatnya lewat jihad. Yahweh Allah Israel maha perkasa, tidak perlu dibela umatnya. 15. Allah SWT mengizinkan umatnya bergaul dengan jin dan setan. Yahweh Allah Israel melarang umatnya bergaul dengan jin dan setan. 16. Allah SWT menghalalkan darah umatnya. Yahweh Allah Israel mengasihi dan mengampuni umatnya. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, membunuh, maka dia mesti dibunuh, dipancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjuhu al-battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. 17. Allah SWT membenci Yahudi dan memuliakan bangsa Arab. Yahweh Allah Israel menganggap Yahudi sebagai bangsa pilihannya. 18. Allah SWT mengizinkan namanya disebut dalam segala hal termasuk untuk tindakan tercela. Yahweh Allah Israel melarang menyebut namanya dengan sembarangan. 19.
Allah SWT memanggil umatnya dengan sebutan hamba. Yahweh Allah Israel memanggil umatnya dengan sebutan anak. 20. Allah SWT tidak adil terhadap perempuan. Yahweh Allah Israel adil terhadap perempuan. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Dari sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima atau tidak? Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Mahlusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. 21. Allah SWT mempunyai Baitullah di Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yahweh Allah Israel mempunyai Bait Allah di Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo. Saudara, itu baru perbedaan yang terlihat di bagian luar saja, belum masuk ke esensinya, tapi sudah bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Yahweh, Allah Israel. Waspadalah, jangan sampai salah pilih menyembah Tuhan yang salah.